Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Zahra Zulfira. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang frekuensi domain filtering. Jadi, domain frekuensi pada citra itu berawal dari karena semua sinyal spasial mempunyai representasi frekuensi. Makna frekuensi dalam citra itu yaitu komponen frekuensi tinggi dikaitkan dengan perubahan piksel ke piksel secara cepat sepanjang citra, misal teks, tekstur, dan sebagainya. Selain itu, frekuensi tinggi juga dikaitkan dengan fitur berskala besar pada citra, misal daerah dengan intensitas konstan, atau piksel yang jumlahnya mendominasi dalam seluruh daerah citra. Nah, perbedaan dari domain frekuensi dan domain spasial, yaitu jika pada domain spasial konsep koordinatnya baris dan kolom. Pada domain frekuensi, konsepnya frekuensi perubahan intensitas piksel ke piksel, jadi frekuensi rendah dan tinggi. Lalu pemrosesannya piksel by piksel kalau domain spasial. Pada domain frekuensi, pemrosesan berdasarkan pemilihan frekuensi yang akan difilter atau tidak. Nah, untuk waktu komputasinya, domain spasial lebih lama, terutama citra dengan ukuran spasial tinggi. Pada domain frekuensi, komputasi relatif cepat, terutama citra dengan ukuran spasial tinggi. Nah, ini adalah frekuensi domain methods. Jadi, pada spasial domain, citra fx, y dikalikan dengan mass filter hx, y menghasilkan citra gx, y. Pada frekuensi domain, fu, v dikalikan dengan hu, v dan menghasilkan citra gu, v. Nah, dasar untuk filter linear dalam domain spasial dan frekuensi adalah teori konvolusi. Nah, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini untuk spatial domain, ini untuk frekuensi domain. Pemfilteran dalam domain spasial berisi konvolusi citra fx, y dan mass filter hx, y. Nah, jika frekuensi domain, perkalian antara fu, v dan hu, v. Seperti itu. Ini adalah langkah-langkah dari frekuensi domain filtering. Pertama, citra inputnya, lalu dilakukan menentukan padding, lalu baru masuk ke transformasi Fourier, menentukan transformasi Fourier dengan padding, lalu baru fungsi filter hu, v. Lalu dikalikan dengan setelah dikalikan dengan filter, lalu di-inverse transformasi Fourier, inverse FFT. Lalu potong persegi panjang pada bagian kiri pada ukuran asli dan muncullah citra hasil, output citranya. Nah, ini adalah contoh ideal box filter pada frekuensi domain. Jadi ini ukuran box filter yang ideal. Ini hasil output FFT-nya. Lalu ini adalah original image dan ini adalah image setelah difilter. Pada bagian bawah ini terdapat spatial filter surface-nya, permukaannya, dan terlihat di sini ada seperti buku-buku di pojok siku-siku antara yang tinggi dan yang rendah, Dan pada hasil filternya juga terlihat sedikit garis-garis yang dinamakan ringing. Nah, pada video yang diberikan, di sini digambarkan spatial domain, pulse bentuknya, dan frekuensi domain bentuknya scenes, seperti gelombang. Di sini ada discrete pulse train, lalu sebelahnya ada periodic scenes. Jadi bentuknya lebih ke gelombang. Nah, di sini dicoba, pada video juga dilakukan percobaan membuat box filter yang lebih besar. Jika
filter masknya lebih besar dan ini output FFT-nya, hasil image setelah difilter tidak terlalu blur, jadi lebih mendekati original image-nya. Dan surface-nya juga grafiknya ini dia tidak terdapat buku-buku tadi yang gelombang-gelombang yang di bawah. Nah, dan dicoba pula jika filternya lebih kecil, box filter lebih kecil, dan didapatkan hasil yang lebih blur dan gelombang-gelombang buku-buku tadi lebih terlihat lebih jelas. Yang lebih besar tidak ada, yang lebih kecil justru gelombangnya lebih jelas. Nah, ini dinamakan ringing. Nah, ringing ini jadi semakin kecil filter cutoff-nya di frekuensi domain akan semakin blur gambar hasilnya dan semakin besar ringing yang jelas terlihat. Untuk mencegah ringing ini pakai domain filter yang simple yang tadi yang ideal. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Nah, filter pada frekuensi domain ada low pass dan band pass, ada juga low pass dan high pass, ada juga band pass dan band stop. Yang biasa dipakai low pass dan high pass. Nah, untuk filter low pass yaitu filter ideal. Ada filter ideal, Gaussian, dan Butterworth. Filter ideal di sini sangat tajam, kalau Gaussian sangat halus. Butterworth ini transisi di antara kedua fungsi ekstrim tersebut. Filter low pass, di sini ada Gaussian low pass filter. Jadi filter low pass ini adalah filter yang mengubah menurunkan komponen frekuensi tinggi dan melewatkan passing komponen frekuensi rendah. Citra yang difilter menggunakan filter low pass memiliki detail yang kurang tajam dibandingkan citra asal. Nah, ini adalah yang bentuk Gaussian di dalam 2 dimensi didefinisikan sebagai rumus ini, lalu DUV adalah jarak dari pusat persegi panjang frekuensi. Nah, ini adalah contoh ideal low pass filter. Dikalikan dengan ini yang diameter 20 di bawah diameter 60. Ini citra hasilnya. Lalu di sini ada Butterworth low pass filter ini dengan sig 2, jadi tepinya lebih blur. Kalau Gaussian low pass filter ini blur, tepinya lebih blur dibanding yang Butterworth. Nah, setelah itu ada high pass filtering. Nah, filter high pass ini adalah filter yang mengubah komponen frekuensi rendah dan melewatkan komponen frekuensi tinggi. Citra yang difilter menggunakan filter high pass memiliki detail yang lebih tajam dibandingkan citra asal. Berikut adalah contoh ideal high pass filter. Di sini terlihat citra hasilnya lebih tajam yang lebih kecil dibanding yang lebih besar masknya. Lalu di sini ada yang Butterworth high pass filtering dengan sig 5 dan di sini Gaussian yang lebih blur tepinya. Citra hasil yang berbeda-beda pula antara ideal, Butterworth, dan Gaussian. Selanjutnya yaitu ada Laplacian filter. Di sini adalah hasil surface-nya terlihat grafik seperti ini dan ini original image-nya dan ini setelah difilter menggunakan Laplacian. Sampling dan aliasing. Jadi pada 2 dimensi fungsi image di band limited jika transformasi Fourier-nya itu 0 di luar dari persegi yang ditentukan. Jadi di luar dari ini, region ini, transformasi Fourier-nya 0. Dengan FUV sama dengan 0 for U lebih kecil sama dengan Umax dan V lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan Vmax.
U lebih besar sama dengan dan V lebih besar daripada Vmax. Nah, ini adalah gambar aliasing pada frekuensi domain. Ini adalah contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.